Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Kali ini kembali hadir untuk melanjutkan pembahasan kita prediksi paket soal PAT Matematika SMP kelas 7. Soal-soal yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah soal-soal materi hubungan garis dan sudut. Dan sebagian besar dari soal-soal yang kita bahas banyak mengambil dari dokumen soal ujian nasional. Hal ini karena di samping kita mengacu pada kisi-kisi soal PAT dari kurikulum yang berjalan, soal-soal ujian nasional ini adalah soal-soal yang secara validitas dan kesohihannya sudah teruji. Maka dari situ kebanyakan guru di dalam menyusun soal-soal penilaian akan merujuk, akan mengacu dari soal-soal yang keluar pada ujian nasional. Nah, selanjutnya mari kita ikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan terima kasih kepada yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan membagikan video-video channel ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga itu semuanya menjadi bagian dari amal soleh kita, berbagi kebaikan untuk sesama. Dan bila kalian ingin lebih mendalami, memperluas wawasan, silakan bisa mengakses link yang kita cantumkan dalam deskripsi dari video ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang ketiga ini kita akan bahas soal-soal hubungan antara sudut dari sudut yang dibentuk oleh garis-garis yang berpotongan. Yang meliputi sudut yang dibentuk oleh garis-garis yang berpotongan dalam satu titik, yaitu dua sudut bertolak belakang yang sama besar, dua sudut berpelurus yang jumlahnya 180 derajat, dan dua sudut berpenyiku yang jumlahnya 90 derajat. Kemudian sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal menghasilkan hubungan sudut yang pertama, dua sudut sehadap sifatnya sama besar. Yang kedua, dua sudut berseberangan baik dalam berseberangan maupun luar berseberangan sifatnya juga sama besar. Dan yang ketiga adalah dua sudut sepihak baik dalam sepihak maupun luar sepihak sifatnya jumlah kedua sudut adalah 180 derajat. Nah, kita mulai dari soal nomor 14. Kita ambilkan dari dokumen ujian nasional 2007. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut yang tidak sama besar adalah titik, titik, titik. Kita periksa satu persatu hubungan antar dua sudut dari option A sampai dengan option D. Option A, sudut A1 dan B3. Kita lihat pada gambar. Sudut A1 merupakan sudut luar karena dia berada di luar dari dua garis sejajar. Dan sudut B3 juga sudut luar. Kemudian dari sudut A1 ke B3 harus menyeberangi garis transversal, yaitu garis yang memotong dua garis sejajar. Sehingga sudut A1 dan B3 ini adalah dua sudut luar yang saling berseberangan. Sifatnya adalah sama besar. Untuk B, sudut A4 dan B2. Kita lihat A4 dan B2. A4 juga sudut di luar garis sejajar, sudut B2 juga di luar garis sejajar. Dari sudut
A4 ke B2 dan sebaliknya harus menyeberangi garis transversal. Berarti seperti option A, yaitu dua sudut luar berseberangan yang besarnya sama. Untuk C, A2 dan B2. Lihat A2, B2. A2 sudut dalam, B2 sudut luar. A2 dan B2 menghadap ke arah yang sama, yaitu menghadap ke arah kanan atas. Berarti sudut A2 dan B2 adalah dua sudut yang sehadap. Sifat dua sudut sehadap adalah sama besar juga. Yang terakhir untuk option D, sudut A3 dan B4. Kita lihat pada gambar, sudut A3 dan B4 keduanya berada di dalam atau di antara dua garis sejajar. Kemudian dari sudut A3 ke B4 dan sebaliknya tidak perlu menyeberangi garis transversal. Kalau tidak menyeberang dikatakan sepihak. Berarti sudut A3 dan B4 adalah dua sudut dalam sepihak. Sifat sudut yang sepihak baik dalam maupun luar berjumlah 180 derajat. Sehingga pasangan sudut yang tidak sama besar adalah option D. Nah, jadi di sini syaratnya kalian harus paham hubungan antar sudut beserta sifatnya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 15. Dokumen ujian nasional tahun 2014. Diketahui besar sudut P sama dengan X plus 17 derajat dan sudut Q adalah 3X min 7 derajat. Jika sudut P dan sudut Q saling berpenyiku, maka besar sudut Q adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Dua sudut saling berpenyiku. Kalau P dan Q saling berpenyiku, maka sifatnya adalah bahwa jumlah kedua sudut sama dengan 90 derajat. Sudut P ditambah sudut Q sama dengan 90 derajat. Kita substitusikan nilai sudut P dan nilai sudut Q yang masih memuat variabel X. Sudut P adalah X plus 17 ditambah sudut Q 3X min 7 sama dengan 90. Kemudian kita sederhanakan dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis pada bagian ruas kiri. Ekivalen dengan X kita tulis 1X ditambah 3X kemudian ditambah 17 dikurangi 7 sama dengan 90. Kita sederhanakan. Ekivalen dengan 4X ditambah 10 sama dengan 90. 10 derajat pindah ruas sehingga 4X derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 10 derajat. Positif pindah ruas menjadi negatif. Ekivalen dengan 4X sama dengan 80 sehingga X adalah 80 dibagi koefisien X yaitu 4. Hasilnya X kuadrat sama dengan 20 derajat. Pertanyaannya besar sudut Q. Maka kita lihat sudut Q dalam bentuk aljabar adalah 3X min 7. Kita tulis sudut Q sama dengan 3X min 7. Untuk X-nya adalah 20 derajat. Kita substitusikan 3 dikali 20 derajat dikurangi 7 derajat. Sama dengan 53 derajat. Sesuai dengan jawaban option B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 16, dokumen ujian nasional tahun 2013. Perhatikan gambar. Besar pelurus sudut AOC adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Pelurus AOC berarti BOC karena sudut AOC dan sudut BOC adalah dua buah sudut yang saling berpelurus. Keduanya berjumlah 180 derajat. Lihat di sini. AOC kalau digabungkan dengan BOC membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Untuk menjawab pertanyaan, kita
Hitung dulu berapa nilai X dengan menggunakan sifat hubungan dua buah sudut yang saling berpelurus, jumlahnya adalah 180 derajat. Kita tulis sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Nilai sudut AOC dan BOC dalam bentuk aljabar kita substitusikan. 8x dikurangi 20 ditambah 4x ditambah 8 sama dengan 180. Seperti soal nomor sebelumnya, kita sederhanakan dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis. 8x ditambah 4x adalah 12x, negatif 20 ditambah 8 adalah negatif 12, sama dengan 180 derajat tetap. Kemudian negatif 12 derajat pindah ruas menjadi plus. Kita sederhanakan, untuk 180 ditambah 12 adalah 192. Maka nilai X adalah 192 ini kita bagi koefisien dari X yaitu 12. Ekivalen dengan X sama dengan 16 derajat. Sudah kita dapatkan nilai X 16 derajat. Yang ditanyakan bukan sudut AOC, tapi pelurus AOC, yaitu pelengkapnya AOC yang menjadikan jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat, yaitu sudut BOC. Maka mencari besar pelurus AOC sama artinya mencari besar sudut BOC, yaitu yang dalam gambar telah diketahui nilainya dalam bentuk aljabar 4x plus 8. Sementara X-nya sudah kita dapatkan yaitu 16. Kita substitusikan. Sama dengan 4 dikali 16 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 64 ditambah 8 sama dengan 72. Maka sudut pelurus AOC atau sudut BOC adalah 72 derajat. Sesuai dengan jawaban option B. Hati-hati ya, kalau kita tidak teliti, kita akan terjebak pada jawaban D, yaitu mencari besar sudut AOC. 8x dikurangi 20. 8 dikali 16 dikurangi 20 itu 108. Ada jebakannya. Bagi anak-anak yang tidak teliti, maka kata pelurus ini kurang menjadi perhatian karena mungkin membacanya kurang fokus sehingga tinggi soal yang sebenarnya mudah dan sudah mendapatkan nilai X yang benar, tapi ketika substitusi menjadi salah. Karena apa? Karena ada salah pengertian tentang sudut yang ditanyakan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 17. Jika pelurus sudut P 3 kali penyiku sudut P, maka besar sudut P adalah titik, titik, titik. Hati-hati di sini ada kata pelurus sudut P, ada kata penyiku sudut P. Yang diketahui di sini adalah hubungan pelurus sudut P dengan penyiku sudut P. Bukan sudut P dengan pelurusnya dan bukan sudut P dengan penyikunya. Hati-hati. Diketahui hubungan pelurus sudut P 3 kali penyiku sudut P. Berarti di sini ada sudut yang menjadi acuan. Siapa yang menjadi acuan? Yang disebut di belakang. Sudut pelurus P 3 kali penyiku P. Maka penyiku P inilah yang menjadi acuan. Nah, ini kita misalkan terlebih dahulu dengan suatu variabel. Misalnya, kita misalkan besar penyiku P itu adalah X. Sementara pelurus P 3 kali penyiku. Kalau besar penyiku P itu adalah X, maka pelurusnya adalah 3 kalinya, ya 3X. Tapi kita mungkin kesulitan mencari hubungan antara penyiku P dengan pelurus P. Maka sekarang kita cari hubungan
antara penyiku P dengan P, kemudian antara pelurus P dan P. Kita mulai dari antara penyiku P dengan P. Antara penyiku sudut P dan sudut P tentu jumlahnya adalah 90 derajat. Kalau diketahui penyiku sudut P sama dengan X, tentu besarnya sudut P adalah 90 derajat dikurangi sudut P, yaitu X. Maka kita dapatkan suatu persamaan sudut P sama dengan 90 dikurangi penyikunya, yaitu X. Kita simpan dalam persamaan 1. Yang kedua, kita gunakan sifat hubungan antara pelurus sudut P dengan sudut P. Pelurus sudut P dengan sudut P karena saling berpelurus, maka kedua sudut jika dijumlahkan akan sama dengan 180 derajat. Kalau pelurus sudut P adalah 3x, maka sudut P-nya tentu 180 dikurangi pelurus P, yaitu 3x. Nah, sekarang kita dapatkan dua buah persamaan. Persamaan 1 mengatakan sudut P itu 90 derajat dikurangi X. Sementara persamaan 2 mengatakan sudut P sama dengan 180 derajat dikurangi 3X. Loh, kenapa berbeda? Pada persamaan 1, nilai sudut P itu 90 derajat dikurangi X. Tapi pada persamaan 2, nilai sudut P itu 180 derajat dikurangi 3x. Apakah tidak ini konsisten? Bukan. Persamaan 1 kita dapatkan sudut P sama dengan 90 derajat dikurangi X, karena ini adalah sifat hubungan dua sudut yang saling berpenyiku, yaitu sudut P dengan penyikunya yang penyikunya bernilai X. Sedangkan untuk sudut 2 adalah sifat hubungan antara sudut P dengan pelurusnya, yang mana pelurusnya 3x. Maka sudut P adalah 180 derajat dikurangi 3x. Nah, karena persamaan 1 dan persamaan 2 sama-sama menyatakan nilai P, baik yang 90 derajat dikurangi X maupun 180 derajat dikurangi 3x, maka kalau sudut P ini sama dengan sudut P dan harus sama, akan kita dapatkan bentuk yang ekivalen dari sudut P sama dengan sudut P adalah sudut P yang pertama 90 derajat dikurangi X akan sama dengan sudut P yang kedua 180 derajat dikurangi 3x. Sehingga kita dapatkan bentuk persamaan linier satu variabel. Kita selesaikan sesuai dengan kaidahnya. Kita pindah ruas untuk suku-suku yang jenis kita kumpulkan dengan menggunakan kaidah pindah ruas berganti tanda. Min 3x pindah menjadi plus 3x, 90 derajat positif pindah menjadi min 90 derajat. Ekivalen 2x sama dengan 90 derajat, maka nilai x adalah 90 derajat dibagi 2, hasilnya ekivalen dengan X derajat sama dengan 45 derajat. Yang ditanyakan besar sudut P. Di sini ada dua bentuk aljabar yang menyatakan sudut P. Yang pertama sudut P sama dengan 90 derajat dikurangi X. Yang kedua sudut P sama dengan 180 derajat dikurangi 3x. Untuk menentukan nilai P, kita bisa menggunakan salah satu persamaan yang ada. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Hasilnya akan sama karena ini sudut P sama dengan sudut P. Di sini sama. Saya akan ambil yang persamaan pertama yang mungkin lebih sederhana, yaitu sudut P sama dengan 90 derajat dikurangi X derajat, sementara X derajat sudah kita punya, yaitu 45 derajat. 95 derajat dikurangi 45 derajat, hasilnya 45 derajat. Sesuai dengan jawaban option C. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 18. Dokumen ujian nasional tahun 2011. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut
P3 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, lihat di sini sudut P3 yang diketahui 74 di sini. Dari yang kita pelajari, kita tidak mengenal hubungan sudut P3 dengan sudut 74 derajat. Hubungan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kenal, antara lain adalah sudut P1 dengan 74. Yaitu dua sudut luar sepihak. Nah, dua sudut luar sepihak sifatnya adalah berjumlah 180 derajat. Maka kita nyatakan sudut P1 dan 74 ini kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 180 derajat. Kemudian kita selesaikan dengan kaidah persamaan linier satu variabel. 74 derajat pindah ruas ganti tanda. Kita sederhanakan. Kita dapatkan nilai sudut P1 sama dengan 106. Sudut P1 ini bukan sudut yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sudut P3. Sementara sudut P3 punya hubungan dengan sudut P1, yaitu dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki sifat sama besar. Dengan demikian, nilai sudut P3 ini akan sama dengan sudut P1, yaitu 106 derajat. Sesuai dengan jawaban option G. Atau kita bisa menggunakan hubungan yang lain. Ya, kita gunakan cara lain berdasarkan yang sudah kita pelajari dari hubungan dua sudut. Yang terkait dengan sudut 74 derajat adalah sudut 4. Sudut P4 dengan 74 derajat adalah dua sudut yang sehadap. Dua sudut yang sehadap besarnya adalah sama. Berarti sudut P4 ini sama dengan sudut 74 derajat. Nah, sudut P4 sudah kita punya 74 derajat. Yang ditanyakan P3. Apa hubungan sudut P3 dengan P4? P3 dan P4 adalah dua sudut yang membentuk sudut lurus, artinya saling berpelurus, sehingga jumlahnya 180 derajat. Sudut P4 kalau ditambah dengan sudut P3 akan sama dengan 180 derajat. Atau bisa langsung sudut P3 itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P4, yaitu 180 derajat dikurangi 74 derajat. Hasilnya sudut P3 sama dengan 106. Sama, hasilnya sama. Silahkan. Kalian menggunakan hubungan sudut P2 dengan sudut 74 luar berseberangan sama besar juga boleh. Nanti sudut P2 dengan P3 juga saling berpelurus. Sama ya. Jadi banyak cara. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 19. Dokumen ujian nasional tahun 2011. Perhatikan gambar berikut. Nilai Q adalah titik, titik, titik. Nah, ini mirip dengan tadi ya. Nah, dengan soal sebelumnya ini sama. Hanya tadi dilengkapi sudut-sudut yang lain, punya nama. Ini tidak ada. Nah, kalau tidak ada seperti ini, caranya sudut yang sudah punya nilai ini bisa kita geser di tempat lain yang besarnya sama. Di mana bisa menggeser sudut ini? Bisa di sini karena bertolak belakang, bisa di sini karena sehadap, bisa di sini karena luar berseberangan. Semuanya adalah yang sama besar, bertolak belakang sama besar, bisa pindah ke sini, sehadap sama besar, bisa pindah ke sini, luar berseberangan juga sama besar, bisa pindah di sini. Saya ambil salah satu dari tiga kemungkinan tadi ya. Saya pindah di sini. Nah, di sini. 112, kemudian 112 derajat ini sebagai bayangan dari yang bawah ini kita hubungkan dengan Q. Apa hubungannya? Apa? Ya, tadi sudah berpelurus ya, berpelurus. Sehingga sudut Q adalah 180 derajat dikurangi 112, atau kita tulis persamaannya dulu. Sudut Q ditambah 112 derajat sama dengan 180 derajat karena Q dan 112 derajat saling berpelurus. Jumlahnya 180. 112 pindah menjadi min,
sehingga kita dapatkan nilai Q adalah 68 sesuai dengan jawaban option A. Soal nomor 19 ini dengan soal nomor 18 tadi adalah identik ya. Hanya yang tadi dilengkapi dengan nama-nama sudutnya, kalau di sini selain yang diketahui dan ditanyakan tidak diberi nama. Ya, kita kreatif. Kita melakukan pemindahan sudut yang diketahui di tempat-tempat sudut yang memiliki hubungan dengan sifat sama besar. Kita lanjutkan nomor 20. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD. Besar sudut A dibanding sudut B sama dengan 1/2. Besar sudut C adalah titik. Penyelesaian. Di sini di samping kita belajar hubungan dua sudut, kita juga harus mengingat kembali yang sudah kita pelajari terkait sifat-sifat dari bangun datar. Dalam hal ini adalah belah ketupat. Ditanyakan sudut C, kita abaikan dulu. Yang diketahui sudut A dan sudut B diketahui dalam bentuk perbandingan. Sudut A 1 bagian, sudut B 2 bagian. Kalau setiap bagian kita misalkan X, maka sudut A yang 1 bagian ini kita misalkan 1X. Maka sudut B 2 bagian berarti sudut B sama dengan 2X. Kemudian kita lihat hubungan sudut A dan sudut B ini apa. Perhatikan. Sisi AD dan sisi BC pada belah ketupat adalah sisi yang berhadapan dan pasti sejajar. Kalau kita bawa kepada hubungan dua garis dipotong garis transversal, maka AD dan BC ini adalah sepasang garis sejajar, sedangkan AB ini merupakan garis transversal yang memotong dua garis sejajar AD dan BC. Sehingga sudut A dan sudut B ini merupakan dua sudut dalam sepihak. Dikatakan dua sudut dalam karena berada di antara atau di dalam garis sejajar. Dikatakan sepihak karena sudut A ke sudut B ini tidak menyeberangi garis transversal. Dua sudut dalam sepihak jumlahnya adalah 180 derajat. Kita tulis sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Untuk sudut A-nya 1X, sudut B-nya 2X. Kita sederhanakan, ekivalen dengan 3X sama dengan 180 derajat. Maka nilai X adalah 180 derajat dibagi 3. Hasilnya ekivalen dengan X sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanyakan sudut C. Sudut C berhadapan dengan sudut A. Sifat dua sudut berhadapan pada belah ketupat adalah sama besar. Sehingga sudut C akan sama dengan sudut A. Yang mana sudut A yang 1 bagian tadi sudah kita misalkan 1X. Sementara X sudah kita dapatkan yaitu 60 derajat. Maka kita tinggal substitusikan nilai X. 1 kali 60 adalah 60. Nah, sudut A yang 60 derajat ini karena sudut C sama dengan A berarti sudut C juga 60 derajat. Yang benar adalah jawaban option A. Gimana? Asik kan? Ya, asik ya? Ya, sekali lagi untuk belajar hubungan sudut dan garis ini kalian harus paham dari hubungan dua sudut yang ada, yang disajikan dalam soal. Tidak sekedar paham hubungan, tapi yang kedua juga harus paham sifatnya. Apakah sama besar, apakah jumlahnya 180 derajat. Dua kemungkinan itu kan yang kita pelajari, ya, yang kita pelajari untuk hubungan dua sudut yang dibentuk oleh garis-garis yang berpotongan itu kan sifatnya sama besar atau 180 derajat. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa membantu belajar kalian, bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat tentunya. Akhir kalam, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.